Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik untuk diperdagangkan besok. Dan hari ini cukup banyak ya. Nanti yang pertama untuk sahamnya akan ada Agro, MLPL, ESA, BBTN, BBKP, Wika, PTPP, Adro, dan nanti akan ada sedikit update untuk Pegas dan Antam. Oke, langsung saja ke IHSG. Hari ini IHSG mengalami penurunan ya sebanyak 0,24% dan lagi-lagi dia mengetes area support channelnya ya. Dan di area sekitar 6100 dia ada rejection walaupun tidak sekuat kemarin tapi tetap ada rejection. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, kita mencari support horizontalnya, ternyata di area ya 5936 mungkin ya, area harga ini 5938, area harga ini ada support ya. Ternyata kita menemukan support horizontal di area harga ini. Dan kalau ini skenario terburuk ya, kan ini berkali-kali dites. Nah, kalaupun dia tembus, misalkan dia tembus, ada kemungkinan dia akan menyusul tidaknya ke 6000 terlebih dahulu. Kalau IHSG 6000 ini tertembus, maka ada kemungkinan dia ke 5940, area 5940 sekitar ini ya, karena di sini juga ada support trendline, lalu ada support horizontal di sekitar 5940, 5938. Itu untuk worst skenario-nya. Tapi kita lihat besok kalau IHSG kuat alias bisa mantul lagi ya, maka ada kemungkinan dia mengetes area resisten ya di 6150 sampai 6160 area harga ini. Area harga atau mungkin sampai 6165 ya. Sekitar 6150-an dia ada resisten yang cukup kuat. 2 hari kemarin mencoba menembus itu tapi tidak bisa, malah ada rejection lagi dan menciptakan kaki-kaki di atas ya. Jadi untuk IHSG bisa diperhatikan saat ini berada di area support ya. Ada kemungkinan dia mantul seperti ini ya, hijau tebal seperti ini. Tapi kalau support ini tidak kuat ya, teman-teman jangan masuk dulu. Kalau besok IHSG malah lanjut turun keluar dari di bawah 6100, bisa berhati-hati. Jika ingin masuk ya mungkin dibatasi dulu, jangan banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman merasa wah ini kesempatan untuk masuk dengan porsi besar, ya silakan saja. Tapi tetap jangan lupa untuk memasang stop loss ya, in case saham yang teman-teman beli malah turun setelah dibeli ya. Maka dari itu perlu adanya kehati-hatian. Oke, jadi begitu untuk IHSG saat ini berada di support channelnya. Oke, kita langsung ke saham yang pertama. Oke, untuk saham yang pertama ada Agro. Di sini Agro hari ini naik tipis 0,44% ya. Tapi kalau kita perhatikan ini sebenarnya belum berada di area support ya. Tapi kalau kita perhatikan ternyata di area harga 2260 ini, 2250 ternyata ada support minor ya. Di sekitar area ini ternyata kita menemukan support minor ya, kurang lebih seperti ini. Sorry ya. Nah, kalau kita perhatikan di setiap dia menyentuh area 2260, 2250 dia ada rejection. Walaupun di sini sempat longsor ya, tapi terkena support di 2180, dia besoknya naik lagi kembali
memvalidasi support minornya di 2260. Nah, kalau kita perhatikan lagi ternyata ada resisten trendline. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya apa artinya ini. Ini triangle ya yang biasa kita perhatikan, karena untuk triangle seperti ini secara teknikal ada kemungkinan dia akan upset setelah breakout itu mencapai 2500, sekitar 2500 secara teknikal ya, menembus resisten 2440. Tapi perlu diingat, kalau dia tembus ke bawah dari 2260, teman-teman bisa perhatikan apakah ingin cut loss atau malah average down. Itu disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Ya, untuk targetnya secara teknikal ada di 2500, area 2500 ya. Jadi sebenarnya harga-harga sekarang ini menarik karena berada di support minornya, area support minor di 2260, 2250. Teman-teman yang tertarik bisa mulai spek buy. Untuk MACD-nya masih cenderung mengarah ke bawah ya. Untuk volumenya juga menurun hari ini dibandingkan beberapa hari kemarin. Hari ini menurun, tapi secara price action dia berada di support minornya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mulai spek buy, tapi lagi-lagi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Oke, jadi begitu untuk agro. Selanjutnya ada MLPL. Nah, di sini juga sangat menarik MLPL. Di sini kita melihat ada channel downtrend ya. Channel downtrend mengarah ke bawah. Kalau IHSG ini ada channel trend. Kalau MLPL channel downtrend. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia sempat tembus, lalu kita menggunakan harga closingnya ya, harga closing, karena di sini juga ada resisten lagi yang berada di area resistennya. Nah, maka dari itu saat ini, hari ini tadi dia sempat tembus lagi, lalu ada rejection aksi taking profit, maka dia kembali turun ke harga closingnya di 494. Nah, kalau teman-teman yang tertarik suka buy before breakout alias membeli sebelum dia breakout ya, bisa mulai perhatikan harga-harga sekarang ini. Karena apa? Karena ternyata di sini juga ada support minor. Ya, di area harga ini 460 ini dia ada support minor. Jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa mulai spek buy, yang suka buy before breakout di sekitar harga 490 sampai 460. Memang range-nya lebar ya, karena ini mendekati resisten dan ini high risk, resikonya tinggi ya, karena kita buy before breakout. Kalau gagal ya kemungkinan dia akan turun lagi menjemput support dari channelnya. Maka dari itu kita kalau bagi teman-teman yang tertarik, Bapak Ibu yang tertarik, ya bisa entry di area harga 480, mungkin 490. Lalu kalau harga sampai di 460 ya, Bapak Ibu yang masih yakin bisa average down. Tapi kalau jebol dari 460 ke bawah ya lebih baik dibatasi dulu untuk kerugiannya, karena cukup berbahaya kalau dia turun menembus dari ini. Support terakhirnya ada di 438 ya, cukup jauh. Kalau dia masih tembus lagi ya ada kemungkinan dia lanjut turun menjemput support channelnya ya, seperti ini. Dia turun menjemput support channel ke resisten, lalu turun lagi ke support channel ya, lalu ke resisten. Nah, kalau ini tidak kuat tembus ya ada kemungkinan lagi dia ke support channelnya. Maka dari itu lebih aman beli di support, tapi kan ini supportnya jauh ya. Bagi yang suka untuk buy before breakout ya bisa beli di area resisten, asalkan jangan lupa untuk memasang area stop loss atau menentukan area stop loss. Kalau dia menembus harga sekian ya
bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Secara volume dia ada peningkatan dari 4 hari kemarin ya, ada peningkatan, hari ini hijau walaupun ada exit taking profit. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas ya, jadi masih karena secara jangka pendek dia menciptakan higher low ya. Ini low yang pertama, di sini low yang kedua, lalu di sini cenderung higher low karena dia sempat ada di 438, lalu di sini lowest-nya di 460. Maka secara jangka pendek dia masih uptrend, tapi perlu diperhatikan di sini ada resisten trendline yang cukup kuat ya, resisten trendline yang cukup kuat ya. Bagi teman-teman yang ingin buy before breakout ya, harga-harga sekarang ini kalau dia breakout bisa mulai taking profit ya, karena di sini juga ada resisten di area harga 520, 526 ya. Kalau dia tembus ya lebih baik mulai cicil jual karena kemungkinan dia ada retracement alias penurunan ya. Biasanya yang barusan breakout itu dia akan ada penurunan sedikit dulu, lalu kalau supportnya ini kuat ya dia bisa rally alias reversal dari downtrendnya. Jadi begitu untuk MLPL, bisa diperhatikan untuk area resistennya dan area stop loss-nya. Oke. Selanjutnya ada ESA. Hari ini ESA turun ya, volumenya juga cukup tinggi, dia turun 4,6%, tapi turunnya pun membuat dia berada di area support ya, di area 332 sampai 318. Ini ada area support yang berkali-kali menahan penurunan dari ESA. Nah, ini bagi teman-teman yang suka swing trade, ini merupakan harga-harga yang menarik, harga-harga yang bisa mulai diperhatikan buat teman-teman. Karena apa? Karena setiap dia menyentuh area harga ini, dia ada kemungkinan mantul ya. Seperti ini dia menyentuh harga ini, dia mantul bahkan sampai 14%. Lalu dia ada aksi taking profit, turun lagi ke area harga ini ya, lalu dia naik pelan-pelan ke resisten sebelumnya ya, lagi-lagi di area harga ini. Kalau kita tandai dia berada di ya 384, lalu dia turun, berusaha ke sana lagi, tidak kuat, turun lagi ke area support lagi, lalu dia naik ke 384 lagi ya, lagi-lagi ke 380-an, turun lagi, lalu naik tembus sampai 500, turun lagi. Nah, di sini juga dia mantul lagi. Nah, maka dari itu secara histori ini merupakan area support yang cocok untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang suka swing trade. Nah, kalau beli di area harga ini, targetnya ada di 370, 376, itu bisa mulai cicil jual ya. Kalau kita targetnya jual pertama kali di 384, menurut saya terlalu jauh. Kita menggunakan resisten terdekatnya dulu ya di area 370. Lebih baik kalau punya barang harga bawah bisa mulai cicil jual. Untuk cut loss-nya menurut saya kalau dia tembus dari 318, 316 ke bawah itu lebih baik dibatasi dulu untuk kerugiannya. Tapi secara MACD ya, kita kalau melihat MACD-nya dia sedikit lagi ada kemungkinan untuk golden cross ya. Untuk golden cross sebelumnya pun kalau dia golden cross di sini dia menjadi awal dari rally-nya dari 350-an sampai ke 500. Nah, maka dari itu bisa diperhatikan harga-harga sekarang ini ya hampir sama, ada di 330-an, hampir golden cross ya. Maka bisa bagi yang suka swing trade bisa mulai masuk ya. Sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing, tapi menurut saya kalau dia turun dari 318, 316 lebih baik di cut loss dulu. Targetnya ada di 370-an, bisa mulai cicil jual. Oke, jadi begitu untuk ESA. Oke,
Selanjutnya ada BBTN. BBTN hari ini turun 1,37%. Dia masih berada di channel uptrendnya ya. Kalau Bapak Ibu yang belum menonton video kemarin, saya akan menjelaskan sedikit. Kalau kita perhatikan garis putih, di sini ada yang namanya pola falling wedge ya, falling wedge garis putih. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, yang garis kuning ini ada channel uptrend ya, hampir sama dengan ISG tadi ya. Di sini ada channel uptrend, maka di BBTN juga ada channel uptrend ya. Nah, kalau kita perhatikan harganya sekarang ini sedang ada, menurut saya ini merupakan koreksi sehat ya. Dia sudah naik 3 candle hijau. Nah, saat ini dia ada merah 1 kali ya, dan di sini ada resisten atau support minor juga ternyata ya, tepat di harga sekarang ini. Nah, dia di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada resisten, lalu di sini ada support ya, di hijau yang kemarin ini ada support. Nah, saat ini dia turun di harga sekarang. Nah, bagi yang belum masuk di BBTN, menurut saya ini harga-harga sekarang ini cukup menarik di area harga 1440 ya, 1440 sampai area ini 1400 ini masih menarik karena juga di 1400 dia ada supportnya ya, 1400, lalu dia mendekati berada di area support channelnya juga ya. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk, menurut saya area harga 1400 ini sampai 1440 merupakan area yang menarik buat yang suka swing trade untuk masuk ya. Targetnya ya tentu saja ada di resisten channelnya ya, tapi lagi-lagi kita bisa memberikan ya mungkin 1, 2, 3 tick ya untuk toleransi. Apa itu tick? Ya contohnya seperti ini. Misal target kita berada di 1555. Ya kita jangan pasang jual di 1555. Kita mungkin bisa toleransi sedikit ya, mungkin di 1545, 1540 kita bisa mulai jual ya. Jadi begitu untuk BBTN saat ini berada di mendekati area supportnya ya, area buy-nya menurut saya. Jadi sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Kalau dia tembus dari support channelnya, bisa di cut loss terlebih dahulu. Secara MACD dia masih mengarah ke atas ya, masih cukup kuat karena dari pertengahan Juli kemarin merupakan titik awal dia uptrend jangka pendek. Untuk volumenya, volume merah hari ini menurun ya, menurun dibandingkan volume hijau kemarin. Walaupun ya masih belum ada terlihat pergerakan yang berarti dari volumenya kecuali yang kemarin ya. Oke, jadi begitu untuk BBTN, bisa diperhatikan untuk area supportnya. Oke, selanjutnya ada BPKP. Ya, hari ini BPKP masih lanjut turun 1,7%. Nah, di sini beberapa hari lalu kita membuat triangle, tapi dia jebol ke bawah lalu lanjut turun. Nah, saat ini dia berada di supportnya di 460, 458 ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi ini kan seperti ini ada gap luar biasa ya. Dari dia closing 588, lalu dia besoknya open di 546. Gapnya sangat jauh sekali. Ya. Tapi kalau kita perhatikan secara teknikal, dari kita menemukan pola yang biasa disebut dengan falling wedge. Ya, mirip dengan BBTN tadi. Ya, di sini ada falling wedge.
Di BBKP juga ada falling wedge tapi lebih kecil. Dan saat ini dia berada di support di area 460, 462 ya di supportnya. Nah, secara teknikal dia kalau tembus dari falling wedge-nya, dia akan retest atau retrace sedikit, lalu dia ada kemungkinan untuk rally. Targetnya ya ada di ya bisa ke area support sebelumnya ya di area 580-an. Secara teknikal ya, dimulai dari dimana dia breakout. Tapi harga-harga sekarang ini menurut saya sangat menarik karena merupakan supportnya di 458 460-an. Sebelumnya berkali-kali menjadi support juga. Di sini support, ini support, di sini menjadi resisten ya. Di sini menjadi support, bahkan saat penurunan luar biasanya di awal tahun kemarin ya turun luar biasa, lalu sampai di area 460-an ya berhenti sempat ke 426, lalu di 460-an ini menjadi titik awal tumpuannya untuk naik kembali ya. Jadi bisa diperhatikan area 460-an ini bisa untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk entry ya. Targetnya cukup jauh, tapi menurut saya untuk BBKP ini bisa menggunakan cara untuk jual sebagian ya. Menurut saya lebih cocok kalau dia mencapai harga 496 ya, 500 ditoleransi sedikit ke bawah sekitar 496, 494 bisa mulai jual terlebih dahulu bagian, lalu saat dia mencapai 536 bisa jual lagi sebagian, saat dia mencapai 580-an bisa jual lagi. Jadi jualnya menurut saya akan lebih cocok untuk bertahap karena apa? Karena dia banyak sekali menciptakan resisten ya dari penurunannya. Di area 500 ini ada resisten, di 530-an ini ada resisten juga. Lalu di 580-an juga ada resisten. Maka dari itu menurut saya akan lebih cocok kalau setiap dia menyentuh atau mendekati resisten, kita bisa mulai jual sebagian-sebagian ya. Kalau dia turun dari 458 ke bawah, ya lebih baik untuk di cut loss terlebih dahulu. Lalu kita bisa buyback di area dasarnya kalau dia mencapai worst case-nya ya, kemungkinan terburuknya kalau dia mencapai 400 atau mungkin 396, ya kita bisa buyback di harga-harga bawah. Untuk MACD-nya masih mengarah ke bawah ya, karena harganya juga brutal sekali penurunannya. Untuk volumenya merahnya bisa dilihat sangat kecil, 4 merah ini sangat kecil dibandingkan hijau yang ini tanggal 1 September, lalu hijau-hijau saat dia naik, merahnya ini cenderung kecil sekali ya jika dibandingkan dengan volume hijaunya. Oke, jadi begitu untuk BBKP. Oke, selanjutnya ada Wika. Ini merupakan saham request ya, baru saja masuk di komentar YouTube ya. Ada yang request Wika PTPP Adro ya. Saya juga sangat senang jika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang merequest sahamnya untuk dianalisa bersama. Ya, jadi menurut saya untuk Wika ini kemarin ada kenaikan yang luar biasa ya. Memang di saham-saham konstruksi kemarin kompak naik belasan persen. Nah, hari ini dia ada retracement karena sudah naiknya cukup tinggi, lalu tentu saja akan ada aksi taking profit yang juga tinggi. Volumenya bisa dilihat sangat tinggi. Nah, kalau kita melihat dari secara teknikal, di sini dia menciptakan area resisten ya. Di harga-harga 1115. Ya, di sini ada resisten. Nah, kalau kita melihat lebih jeli, ternyata
ini ya ada satu rounding ya. Lalu di sini ada lagi satu lagi. Nah, menurut saya ada kemungkinan untuk Wika itu bisa saja turun kembali ya, turun kembali mungkin ke area supportnya di 960 sampai 970 ya. Di area ini ya ada kemungkinan turun di area ini lalu naik lagi. Nah, kalau skenario itu terjadi maka bisa dikatakan dia membentuk pola inverted head and shoulder. Nah, secara teknikal kalau memang dia terbentuk pola seperti itu, targetnya bisa sampai 1380 ya, merupakan ya area supportnya sebelumnya ya, juga merupakan area resisten sebelumnya di 1380 itu untuk skenario kalau dia besok-besok beberapa candle ke depan dia turun lagi ya. Tapi kalau dia malah kembali naik ya, menurut saya jangan masuk dulu. Kenapa? Karena di area sekarang ini tidak ada support yang cukup kuat untuk menjadi alasan kita masuk. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau kita menunggu apakah saham Wika ini turun ke area demand-nya ya, di area buy-nya ini, area 1000 sampai 970 ya. Menurut saya area 1000 ini akan lebih aman daripada kita beli di harga-harga 1060, 1065 ini menurut saya cukup berbahaya karena supportnya ya hanya satu ini mungkin ya 1065 ini. Nah, itu kalau kita menunggu turun. Kalau kita menunggu naik ya lebih baik kita tunggu dia breakout dan dia besoknya ada konfirmasi bertahan di atas 1115 ya. Jadi untuk Wika menurut saya untuk harga sekarang ini kurang baik untuk entry. Better kita tunggu dia breakout lalu terkonfirmasi menciptakan support baru atau kita bisa beli di area harga 1000 ke bawah. Itu menurut saya lebih aman ya. Kalau secara melihat MACD-nya ya memang masih naik ya karena mulai 20 Agustus kemarin dia mulai merangkak naik, menciptakan higher low, higher low, higher low ya, apalagi kemarin dia volumenya sangat tinggi ya, MACD-nya masih mengarah ke atas, tapi cara price action menurut saya kurang bagus jika masuk sekarang. Baik tunggu dia breakout atau tunggu ke area supportnya. Ya, jadi begitu untuk Wika. Selanjutnya ada PTPP. Untuk PTPP di sini dia turun ya 1%, kemarin juga naik 12% ya. Nah, di sini dia ada menciptakan resisten baru. Sebelumnya juga menjadi area support di 1080. Kalau kita perhatikan konstruksi ini memang luar biasa ya, turunnya ya dari 2300-an. Nah, di harga sekarang ini ternyata dia menciptakan resisten di 1075 dan sebelumnya pun di area harga 1075 juga ada resisten. Ini juga ada support ya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan resisten yang cukup kuat ya karena telah teruji secara histori ya setiap menyentuh area harga 1075, 1070 ada rejection. Nah, lalu bagaimana untuk PTPP? Ya, menurut saya di sini kita secara teknikal ini juga ada resisten ya. Nah, kalau teman-teman jeli, kita ternyata di sini ada pola yang biasa disebut dengan double bottom ya. Nah, lalu bagaimana untuk harga sekarang?
lagi-lagi menurut saya ini kurang bagus untuk entry ya. Lebih baik kita tunggu dia turun ke area neckline-nya di sekitar harga 960 atau dia breakout dan terkonfirmasi harga 1070 1075 ini menjadi support ya. Di video beberapa hari kemarin saya menerangkan kalau suatu saham itu tembus dari resistennya, breakout resisten, lebih baik tunggu 1-2 candle untuk memastikan ya apakah resisten itu sudah tervalidasi menjadi support atau tidak. Karena kalau cuma tembus biasa lalu Bapak Ibu entry dan harganya dibanting lagi ke bawah kan berbahaya. Maka dari itu lebih baik tunggu 1-2 candle untuk memvalidasi ya. Jadi untuk PTPP ini kurang lebih sama dengan Wika tadi. Lebih baik tunggu dia turun ke area supportnya, area neckline ini, atau dia menembus resistennya dan terkonfirmasi menjadi support. Bagaimana cara taunya terkonfirmasi menjadi support? Ya itu tadi, tunggu 1-2 candle. Kalau dia bisa closing terus di atas 1075, ya itu berarti dia mulai ada konsolidasi di atas supportnya. Oke, jadi begitu untuk WTPP, wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya, ini juga merupakan request ya. Nah, untuk Adro, di sini ada channel uptrend ya, channel uptrend kecil dan jebol turun ke bawah. Nah, kan teori bahwa support yang tertembus ke bawah ada potensi untuk menjadi resisten di kemudian hari, dan ini benar terjadi ya. Di sini kita ada support channel, support trendline dari channelnya ya. Sini ada support trendline dan saat dia tembus dia menjadi area resisten sekarang ya. Di sini dia turun mulai dari harga 1340 dan kemarin dia highest-nya itu ada di 1380, berada di area resistennya. Lalu dia mantul menjadi candle doji. Lalu hari ini dia turun 1,47% ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Adro, lebih baik tunggu dia mencapai supportnya. Nah, lalu di mana supportnya? Ya, di sini kita bisa perhatikan kalau di harga 1345 dia ada menciptakan support minor ya. Tiap menyentuh harga 1345 ada rejection yang terjadi dan merupakan harga closing di hari ini ya. Nah, buat yang tertarik mungkin bisa masuk di harga sekarang, tapi menurut saya jangan masuk banyak-banyak, ya mungkin berapa persen dari portofolio ya. Karena di harga-harga sekarang ini cukup berbahaya karena ada kemungkinan dia menjemput supportnya. Nah, lalu bagaimana kalau dia besok naik? Ya, lebih baik tunggu kalau dia terkonfirmasi dia tembus dari harga 1370, karena di 1370 ini juga ada resisten minor ya. Memang saham Adro ini cukup menarik ya. Tadi pergerakan harganya cukup berbeda dengan beberapa saham lainnya ya. Di harga-harga sekarang ini 1370 bisa diperhatikan kalau dia besok bisa naik dari 1370 dan besoknya dia bisa closing di atas 1370, maka itu merupakan alarm positif ya buat Bapak Ibu yang tertarik masuk. Tapi di harga closing hari ini pun merupakan support sebenarnya, support minor. Apalagi dari volumenya juga cukup kecil jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya. Bisa dilihat ini volumenya cukup kecil dan closingnya ada di area support. Nah, bagi yang tertarik ya bisa masuk, tapi menurut saya jangan terlalu banyak dulu
karena lagi-lagi ini support minor ya, bukan support yang cukup kuat. Tapi untuk yang suka swing trade ya masuk menurut saya tidak masalah, karena lagi-lagi masuknya di area support. Ya, untuk MACD-nya juga masih mengarah ke atas karena dari akhir Agustus kemarin dia mulai naik pelan-pelan, naik. Nah, dia hari ini ada koreksi dengan volume kecil dan tutupnya pun di harga-harga supportnya. Jadi cukup menarik buat yang tertarik dengan ADRO. Kalau dia tembus dari 13.40 ke bawah, bisa di cut loss terlebih dahulu. Lalu kalau yang ingin buyback ya bisa beli di area 1290. Ini ada support juga di 1290, 1285. Oke, jadi begitu untuk ADRO. Selanjutnya ada Pegas dan Antam ya, ini sedikit update saja. Hari ini Pegas ada retracement ya, setelah tembus dengan volume tinggi, dia ada koreksi sedikit dengan volume yang kecil. Menurut saya ini merupakan area-area harga yang cocok untuk teman-teman yang tertarik dan belum masuk ya. Di 1080 sampai 1065 ini merupakan area harga yang menarik ya. Jadi buat yang belum masuk bisa masuknya di sekitar harga ini saja, di area supportnya, karena kalau dia ini merupakan koreksi sehat maka ada kemungkinan secara teknikal dia bisa ke 1195 ya, 1200-an ke area harga ini ya. Karena hari ini dia sudah breakout volume tinggi, turunnya dengan volume kecil, MACD-nya juga masih mengarah ke atas ya. Ini sangat menarik buat teman-teman yang belum masuk karena ini juga berada di area supportnya. Kalau dia jebol dari 1065 ya bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Selanjutnya untuk Antam hari ini turun 1,26% ke area supportnya. Ya, lagi-lagi ke area supportnya. Buat teman-teman yang tertarik bisa masuknya di area support saja. Ya, kemarin saya mengingatkan untuk jangan masuk di area harga ini karena merupakan area tengah-tengah ya, cukup berbahaya. Nah, benar hari ini turun. Nah, di harga-harga sekarang ini baru teman-teman bisa mulai spek buy. Kalau dia tembus dari 2320, 2300 bisa cut loss terlebih dahulu. Untuk volumenya juga lagi-lagi lebih kecil ya daripada volume kemarin, hampir sama dengan Pegas. Untuk MACD-nya juga cenderung masih mengarah ke atas. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat bisa tinggalkan like. Jadi untuk yang ingin request bisa tulis di kolom komentar. Kalau pada hari itu saya belum menganalisa ya bisa saya ikutkan di hari itu juga. Tapi kalau video hari itu sudah upload ya akan saya analisa dan saya upload di keesokan harinya. Bagi yang sudah menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih.